Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu materi kimia kelas 10, yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Nah, materi ini merupakan materi stoikiometri bagian yang kedua. Bagi adik-adik yang ingin menonton materi stoikiometri bagian yang pertama, kakak sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, langsung saja kakak menuju materinya. Stoikiometri bagian kedua, rumus empiris dan rumus molekul. Jadi, rumus kimia itu ada dua macam, yaitu rumus empiris dan juga rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan senyawa sederhana dari atom-atom yang bergabung membentuk senyawa. Nah, rumus ini itu tidak dapat menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya, namun hanya dapat menunjukkan perbandingan atom-atom yang bergabung. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom yang bergabung membentuk senyawa. Nah, dapat dikatakan pula rumus molekul ini yaitu adalah sebagai lambang dari senyawa. Nah, agar lebih paham, adik-adik bisa perhatikan tabel yang sudah kakak sediakan ini. Jadi kakak punya beberapa senyawa. Di sini ada glukosa, air, dan benzena. Nah, adik-adik lihat untuk glukosa, rumus kimianya yaitu adalah C6H12O6. Nah, dari ini adik-adik bisa dapatkan perbandingan atomnya yaitu sebagai berikut. C-nya ada 6, hanya ada 12, O-nya ada 6, maka perbandingannya adalah 6:12:6. Kemudian rumus molekulnya adik-adik bisa dapatkan yaitu C6H12O6. Kenapa? Karena rumus molekul itu menunjukkan jumlah atom yang sebenarnya, yaitu ini sebenarnya C6H12O6. Nah, dari perbandingan atom adik-adik bisa dapatkan perbandingan atom yang paling sederhana. Coba adik-adik lihat ini, 6:12:6. Ini kan masih belum sederhana. Adik-adik bisa sederhanakan dengan cara membaginya dengan 6. 6/6 yaitu 1, 12/6 itu 2, 6/6 itu 1. Maka didapatkan perbandingan atom paling sederhananya yaitu adalah 1:2:1. Nah, dari perbandingan atom yang paling sederhana ini adik-adik bisa dapatkan rumus empirisnya yaitu C-nya sejumlah 1, hanya jumlah 2, dan O-nya sejumlah 1 menjadi CH2O. Nah, di sini dapat dilihat ya perbedaan antara rumus molekul yaitu C6H12O6 dan rumus empirisnya CH2O. Kemudian adik-adik lihat untuk air. Di sini air rumus kimianya adalah H2O. Perbandingannya hanya 2 dan O-nya 1, maka 2:1. Rumus molekulnya adalah rumus yang sesungguhnya yaitu H2O. Perbandingan yang paling sederhana adalah tetap 2:1. Kenapa? Karena ini sudah sederhana, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi perbandingan yang paling sederhananya adalah tetap 2:1. Maka rumus empirisnya yaitu sama H2O. Inilah kemudian kakak katakan rumus empiris dan rumus molekul itu ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Contoh yang air ini adalah yang sama, namun kebanyakan yang berbeda ya. Kemudian benzena yaitu rumusnya C6H6. Perbandingan atomnya yaitu 6:6. Rumus molekulnya adalah rumus yang sesungguhnya yaitu C6H6. Kemudian perbandingan atom yang paling sederhana ini adik-adik bisa bagi 6 menjadi 1:1. Maka rumus empirisnya C-nya 1 dan H-nya 1, CH. Nah, bisa dilihat ya perbedaan antara rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih Kak cara menentukan rumus empiris dari suatu senyawa itu? Nah, jadi misal kakak punya rumus empiris yaitu CH2O2. Artinya perbandingan antara C dan H dan O itu adalah 1:2:2. Ini ya 1:2:2. Nah, apa saja sih Kak yang harus ditentukan untuk menetapkan Re? Jadi setidaknya itu ada 3 langkah sebagai berikut. Ya, ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan perbandingan massa atom-atom penyusun suatu senyawa. Kemudian jika diketahui dalam bentuk persen, itu harus dirubah dalam bentuk pecahan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah perbandingan massa menjadi perbandingan mol. Dengan cara apa? Dengan cara membagi massa atom dengan AR-nya masing-masing. Ingat AR ya, AR ini bisa didapatkan dari
hafalan ataupun bisa lihat dari tabel. Kemudian perbandingan mol atom-atom ini merupakan rumus empiris dari senyawanya. Langsung kakak beri contoh di sini. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 75% karbon dan 25% hidrogen. Kemudian diberitahu AR dari C itu 12 dan AR dari H itu 1. Nah, bisa dilihat di sini soalnya yaitu mengacu pada persen ya. Kalau diketahui dalam bentuk persen, maka ada harus merubahnya dalam bentuk pecahan. Nah, di sini perbandingannya kan persen karbon dan persen H itu 75 dibanding 25. Nah, adik-adik perlu ketahui kalau persen itu berarti per 100, kalau per mil itu per 1000. Nah, maka adik-adik untuk mengubah dalam bentuk pecahan untuk persen, adik-adik tinggal membaginya dengan 100. 75 dibagi 100, 25 dibagi 100. Inilah perbandingannya. Nanti didapatkan 0,75 dibanding 0,25. Nah, kemudian langkah yang kedua ada lihat di sini, mengubah perbandingan massa. Ini kan perbandingan massa ya. Ini perbandingan massa menjadi perbandingan mol. Dengan cara apa? Dengan cara membagi massa atom dengan AR masing-masingnya. Jadi di sini ada harus membagi dengan AR-nya. 0,75 dibagi dengan AR. AR siapa? AR dari C ya, karbon. Kemudian 0,25 harus dibagi dengan AR dari oksigen. Di sini sudah diketahui AR dari C itu 12, maka adik-adik masukkan di sini 12. Di sini AR-H-nya juga sudah diketahui 1, maka dimasukkan 1. 0,75 dibagi 12 hasilnya adalah 0,625. Kalau sudah cari pakai kalkulator, untuk 0,25 dibagi 1 hasilnya tetap ya. Nah, ini perbandingan ini masih sulit ya. Jadi kakak ini kalikan dengan 100. Kalau dikalikan 100 perbandingannya seperti ini, 6,25 banding 25. Nah, kalau sudah seperti ini kakak bisa sederhanakan, yaitu dibagi dengan 6,25, dapat nanti perbandingannya yaitu 1 banding 4. Kalau adik-adik masih ragu, adik-adik bisa coba kalikan 6,25 dikalikan 4, pasti hasilnya yaitu 25. Nah, kalau sudah didapatkan perbandingan yang paling sederhana yaitu 1 banding 4, maka adik-adik bisa cari rumus empirisnya yaitu sebagai berikut. C-nya 1 dan H-nya 4, maka menjadi CH4. Inilah rumus empirisnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih menentukan rumus molekul atau RM dari suatu senyawa? Nah, jadi misal ada itu diberi rumus empiris CH2O2. Nah, dari rumus empiris ini bisakah adik-adik mencari rumus molekulnya? Jawabannya tentu bisa. Nah, ada beberapa langkah, setidaknya ada 4 langkah di sini. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan RE, rumus empiris dari senyawa. Nah, rumus empirisnya harus sudah ada ya. Kalau tidak ada maka tidak bisa dicari rumus molekul. Kemudian mencari MR senyawa. MR senyawa ini bisa diketahui dalam soal dan bisa juga adik-adik disuruh mencari nanti. Cara mencarinya masih ingat ya, yaitu di jumlah AR dari penyusun senyawanya. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan RE dan MR dalam persamaan ini. Ini adalah rumusnya ya. Jadi RE dikali N sama dengan MR-nya. Oke, kemudian dari rumus ini adik-adik akan mendapatkan N. Setelah diketahui harga N, itu akan RE-nya nanti dikalikan dengan N, maka diperoleh rumus molekulnya. Nah, cukup mudah ya. Langsung kakak beri contoh soal di sini. Diketahui RE yaitu CH4. Nah, rumus empirisnya sudah diketahui ya. CH4 ini adalah rumus empiris. Kemudian adik-adik disuruh tentukan rumus molekul jika MR senyawanya adalah 16. Nah, ini MR-nya juga sudah diberitahu dan AR-nya sudah diberitahu. AR dari C12, AR dari H itu 1. Nah, karena di sini rumus empiris dan juga MR-nya sudah diketahui, maka adik-adik langsung masukkan ke dalam rumus. Di sini rumusnya RE dikali N sama dengan MR. Adik-adik masukkan RE-nya CH4, N-nya di sini sama dengan MR. MR-nya sudah diketahui 16. Adik-adik tinggal masukkan di sini. CH4 dikalikan dengan N sama dengan 16. Langkah selanjutnya, CH4 ini adik-adik harus cari AR-nya masing-masing.
cari AR masing-masing. Jadi AR dari C di sini. Yang pertama adalah AR dari C. AR dari C itu 12, maka adik-adik masukkan di sini 12. Kemudian AR dari H. AR dari H di sini adalah 1. Maka adik-adik masukkan 1. Karena di sini jumlahnya ada 4. Ada 4 ya, maka adik-adik harus mengkalinya dengan 4. 1 dikali 4 yaitu tetap 4. Nah, ini tetap ya, dikali N sama dengan 16. Nah, 12 ditambah 4 itu ternyata hasilnya 16. Nah, 16 dikali N sama dengan 16. Nah, N nya sudah ketemu ya, 1. Kalau N nya sudah ketemu 1, maka rumus molekulnya adalah CH4 dikali 1. Tetap ya, CH4. Nah, seperti itu. Inilah kemudian kenapa bilang rumus molekul dan rumus empiris itu kadang-kadang ada yang sama, namun kebanyakan itu yang berbeda ya. Nah, kemudian gimana sih Kak kalau misal dalam pengerjaan N-nya adik-adik itu dapat 2. Nah, kalau N-nya 2, maka rumus molekulnya nanti dikalikan 2 yaitu C2H8. Nah, seperti ini. Kalau misal N-nya sama dengan 3, nanti dikalikan 3 C3H12. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan rumus molekul. Oke. Sekian sudah materinya untuk rumus molekul dan rumus empiris ini. Terima kasih sudah menonton video kakak ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua agar manfaatnya nanti akan lebih banyak lagi. Oke, di video kakak akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Oke, sekian dari kakak. Salam Cem Squad dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.